Shalom bagi saudara sekalian. Di sini saya mengajak kita untuk memperhatikan kasus yang dialami oleh Tante Fei. Bagi yang belum tahu Tante Fei ini, dia itu adalah orang yang saya to the point saja. Dia adalah orang yang tidak henti-hentinya membual. Mengaku sebagai istri Tuhan lah, mengaku mengandung bini ilahi lah, cahaya lampu dikatakan Roh Kudus berbentuk burung merpati lah. Pokoknya segala rupa lah dibilangnya. Terlalu banyak halusinasinya sehingga kesannya ada gangguan jiwa. Sayang sekali masih banyak orang yang percaya kesaksiannya itu. Makanya sangat disesalkan orang-orang yang kalau berbicara tentang hal-hal lain atau berbicara tentang uang, pikiran itu dipakai baik-baik. Tapi kalau berbicara tentang Tuhan, pikiran itu tidak dipakai. Alasannya jangan pakai logika. Nah, saya mau katakan, sedangkan orang yang pakai pikiran susah untuk memahami firman Tuhan, apalagi yang tidak mau pakai pikiran. Bagaimana Anda bisa memahami firman Tuhan kalau Anda tidak pakai pikiran Anda? Padahal Tuhan kasih kita pikiran untuk dipakai berpikir gitu loh. Nah, akibat dari tidak mau pakai pikiran itulah makanya kesaksian-kesaksian yang sebenarnya sangat konyol dan justru menista Tuhan Allah dianggap sebagai kebenaran. Yesus berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Dalam artian sederhananya begini, tidak mungkin benar Anda berada di dalam Kristus, sedangkan hidup Anda menyimpang dari Kristus. Orang yang berada di dalam Kristus pasti buahnya baik, pasti buahnya buah-buah kebenaran. Bagaimana dapat dikatakan Anda berada di dalam Kristus, sedangkan kesaksian Anda itu menyimpang dari kebenaran? Nah, pada akhirnya, Tante Fei yang sering bersaksi tentang Tuhan-Tuhanan ini, kena sebuah kasus yang menurut saya, kalau kita mau berpikir jernih, kalau kita mau berpikir sehat, itu adalah kasus perselingkuhan. Perselingkuhan yang diselubungi jubah kesaksian palsu. Nanti kita akan bahas ini ya. Nah, mari kita dengarkan dulu pernyataan suami Tante Fei berikut ini. Shalom. Perkenalkan, nama saya Norvianus, suami daripada Ibu Fei Ferawati Hamdani. Video ini berisikan sebuah itikat baik. Saya sebagai suami sampai saat ini sulit untuk bisa menghadapi pergumulan ini. Karena semenjak tanggal 27 November 2022, tepatnya pada hari Selasa, sekitar jam 19 lebih, istri saya Fei Ferawati Hamdani telah dijemput oleh sebuah mobil. Dan sampai saat ini tidak ada kabarnya. Tetapi hari ini saya memohon ya, hal ini tertuju langsung kepada sebuah nama ya, Aditya Nugrahanto, pribadi ketiga atau Roh Kudus. Rekam jejak digital Anda menunjukkan bahwa kini istri saya yang dimaksudkan adalah mempelai itu ada bersama Anda. Dan karena memang jika Anda adalah pribadi ketiga itu, pemimpin daripada kelompok-kelompok ini, tentunya Anda tahu. Oleh sebab itu saya minta dengan itikat baik supaya untuk bisa mengembalikan atau memulangkan istri saya. Sebab Anda tahu sendiri bahwa membawa istri orang ada hukumnya di negara kita ini.
Saudara Aditya Nugrahanto. Dan rekam digital juga menunjukkan bahwa posisi Anda ini berada di kota Jogja. Saya mohon untuk itikat baik Anda sebagai pemimpin yang dikatakan adalah pribadi atau Roh Kudus, yang tentunya juga pasti Anda adalah Tuhan saya yang saya sembah, karena Anda adalah Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi mohon untuk mengembalikan istri saya. Dan jika memang sebagaimana yang diyakini oleh Anda bahwa istri saya akan melahirkan putra Immanuel dan putri Maryam, mari kita tunggu bersama-sama. Kalian bisa semua menjadi saksinya di tempat saya ini, di rumah saya ini. Karena Ibu Faye Ferawati Hamdani juga punya tanggung jawab sebagai seorang ibu terhadap putra mereka, Jonathan, Joshua, dan Jericho. Oleh sebab itu, marilah kita saksikan bersama-sama, kita tunggu bersama-sama kelahiran putra Immanuel, kelahiran putri Maryam yang kalian katakan itu, yang Anda katakan itu, bersama-sama dengan saya, suami daripada Ibu Faye Ferawati, di tempat kediaman saya ini. Jika terjadi sesuatu seperti yang kalian cemaskan, takutkan, khawatirkan, kalian bisa membawa video ini ke ranah hukum atau apalah seperti yang kalian cemaskan. Saya mohon dengan sangat kepada Aditya Nugrahanto sebagai tentunya pemimpin, tentunya sebagai Tuhan dalam komunitas ini. Saya minta itikat baik Anda untuk pulangkan istri saya Faye Ferawati Hamdani, karena dia masih punya tugas sebagai seorang ibu terhadap ketiga anaknya, sebagai seorang istri terhadap suaminya. Dan mari kita bersama-sama menantikan kelahiran putra Immanuel, putri Maryam itu, seperti yang sudah diposting-postingkan dalam grup-grup yang sudah ada. Saya punya beberapa screenshot daripada pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi mohon untuk pengertiannya. Terima kasih untuk perhatian pada saat ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Kalau kita melihat pernyataan suami dari Tante Faye ini memang agak aneh ya. Apalagi bagi saudara yang baru melihat video ini, maksudnya yang tidak mengikuti kasus Tante Faye ini. Nah, kasus Tante Faye ini sudah banyak dibahas di channel-channel yang lain. Nah, berdasarkan analisa saya dari informasi yang saya dapatkan, suami Tante Faye ini membuat pernyataan seperti ini karena beliau ini pasrah dengan keadaan. Sebenarnya beliau ini tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian istrinya itu, si Tante Faye itu ya. Sebenarnya suami Tante Faye ini sendiri tidak percaya terhadap hal-hal yang dia katakan pada video yang baru kita saksikan ini. Itu hanyalah sebuah tindakan pasrah supaya istrinya pulang. Dan menurut informasi yang saya dapatkan bahwa suami Tante Faye ini menganggap istrinya itu gila, begitu. Nah, saya akan memberikan tanggapan teologis atas kejadian ini. Kalau kita melihat Matius 19 ayat 5, di situ dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Pertanyaan saya, sejak kapan Roh Kudus merusak rumah tangga orang? Bukankah firman Tuhan yang baru saja kita baca ini berkata, laki-laki bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba Tuhan menikah dengan Tante Faye di alam roh, lalu menjelma menjadi manusia bernama Aditya Nugrahanto, sehingga si Tante Faye itu mengandung benih-benih ilahi atau sedang hamil benih-benih ilahi, dan sekarang si Tante Faye itu kabur bersama roh kardus yang bernama Aditya Nugrahanto itu. Jalan cerita yang saya dapatkan kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau berpikir sehat, kalau kita mau berpikir jernih,
entah mereka sendiri sadar atau tidak ya, itu kan sebenarnya perselingkuhan yang mereka mau coba tutupi dengan cara membuat pengakuan palsu kalau si Aditya Nugrahanto itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Dan mereka sudah kawin di alam roh katanya. Sebenarnya mereka kena 2 kasus ini, perselingkuhan dan penipuan. 3, melecehkan kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Sejak kapan Tuhan kawin dengan manusia? 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk kawin. Mengapa kalian ini berani sekali mempermain-mainkan Tuhan? Kabarnya, suami Tante V ini sudah melaporkan istrinya dan si Aditya Nugrahanto itu kepada polisi. Dan saya mendukung tindakan suaminya itu. Di sini saya akan menunjukkan satu video lagi untuk kita. Mempelai sudah sangat senang dan bahagia karena telah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyamar menjadi Aditya Nugrahanto. Nama anakku, dia menyamar jadi manusia ya, sudah turun menjadi manusia, namanya Aditya Nugrahanto. Jadi untuk itu dalam pengungsiannya itu diperlukan baju, dana, makan minum. Ya, untuk itu kalian anak-anakku dari segala bangsa, dari segala suku, bangsa, jenis, bahasa, pulau dan benua, kirimkanlah berkat-berkat kalian ke rekening Aditya Nugrahanto, anakku Yesus Kristus itu sendiri yang telah menyamar. Dialah pangeran ilahi. Kirimlah ke nomor rekeningnya sebanyak-banyaknya karena mereka masih memakai tubuh, darah, dan daging. Untuk itu mereka masih butuh makan, butuh minum, butuh rumah, butuh penginapan, butuh mobil. Ya, saudara sudah lihat betapa kacaunya mereka itu ya. Betapa amburadulnya mereka itu. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, maka kita akan temukan bahwa mereka itu sebenarnya sedang membual. Berikut ini informasi yang benar tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Markus 13 ayat 26 sampai 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dan kita juga ketahui bahwa ketika Yesus datang kedua kali, maka itulah akhir dari dunia yang berdosa ini. Tapi kenapa ini tiba-tiba Yesus datang menjelma jadi Aditya Nugrahanto, bawa lari istri orang, dan akibatnya dilaporkan ke polisi oleh suami dari Tante V itu. Makanya saya katakan betul-betul melecehkan kekudusan Tuhan Yesus Kristus mereka ini. Dan sayang sekali masih ada saja orang yang mau percaya kebohongan mereka itu. Memalukan gitu loh. Aditya Nugrahanto diklaim sebagai Yesus Kristus yang menjelma. Tetapi saya sebagai apologet Kristen konservatif dengan tegas menyatakan si Aditya Nugrahanto adalah Mesias palsu yang akan dicampakkan ke dalam api oleh sang Mesias sejati kalau dia tidak segera bertobat. Untuk Tante V, segera hentikan pembualan Anda itu. Berpikirlah dewasa, sebagaimana umur Anda yang sudah tua itu. Dengar anak-anakmu mencarimu. Mami, cepat pulang Mami, dikit lagi mau ujian nggak bisa ngerjain tugas. Iya, soalnya nontonin Joshua dan Iko juga nggak bisa fokus ujian. Mami pulang nih Mami. Pulang cepat, nggak bisa ngerjain tugas, mikir. Nggak usah lama Mami. Pulang cepat Mami. Untuk Aditya Nugrahanto, berhenti Anda mengaku sebagai Yesus Kristus. Jangan Anda melecehkan kekudusan Tuhanku. Sebab jika dia marah, dia bisa saja segera melenyapkan Anda dari muka bumi ini.
milikilah istri yang sah. Jangan bawa kabur istri orang. Dan satu lagi, semoga kalian segera ditemukan polisi. Sekian.